Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Irfan Al Zaid. Dimana di video kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman atau cara untuk menghadapi debt collector. Karena sebagian dari kita mungkin sebagai debitur, sebagai peminjam, mungkin mendengar kata-kata debt collector itu mungkin agak menyeramkan, khawatir, takut mungkin. Sebenarnya tugas debt collector itu hanya sekedar menagih pinjaman yang mungkin telah lama menunggak atau lebih dari di atas 3 bulan atau 6 bulan ke atas. Itu tugas debt collector yang menagihnya jika telatnya itu sudah lama. Jadi saya kasih tahu kepada teman-teman cara atau cara yang benar untuk menghadapi jika debt collector datang ke rumah atau ingin berjumpa dengan kita. Untuk menghadapi debt collector itu, pertama kita menyambut kedatangannya dengan baik, seperti menyambut kedatangan dia tamu-tamu biasa lah. Jangan menghindar, jangan kita sembunyi atau segala macam. Hadapi dengan tenang, dan apabila kita sudah menyambutnya dengan cara baik dan kedatangannya, maka selanjutnya kita menanyakan kepada debt collector tersebut name tag atau kartu namanya, apakah benar dia debt collector yang ditugaskan oleh bank atau perusahaan-perusahaan yang pemberi pinjaman itu. Dan tanyakan juga surat SP3 yang ditugaskan oleh perusahaannya itu. Jika memang ada surat-surat itu atau kartu namanya, berarti mereka memang benar debt collector. Dan jika mereka tidak dapat menunjukkan kartu nama atau name tag dan surat SP3 yang ditugaskan oleh perusahaannya, maka bisa diabaikan, bisa dicuekin, berarti dia tidak ada surat tugas yang ditugaskan oleh perusahaan tersebut. Karena debt collector ini biasanya kalau datang ke rumah itu ya biasa berpakaian rapi, yang berpakaian kerja lah, pakai sepatu dan membawa name tag, dan maksudnya membawa surat SP3 yang ditugaskan oleh dari perusahaannya dan menggunakan name tag. Itu debt collector yang resmi, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, setelah mereka debt collector tersebut dah dapat menunjukkannya semua yang kita tanyakan, yang ketiga itu teman-teman ceritakan masalah teman-teman semuanya kepada debt collector tersebut. Masalah keuangan teman-teman, kenapa teman-teman tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayarnya, kenapa teman-teman bisa telat untuk beberapa bulan ini. Ceritakan keluh kesah teman-teman semuanya dengan sejujur-jujurnya kepada debt collector tersebut, dan tidak dibohong-bohongi. Maksudnya itu tidak ada yang disembunyikan, buka aja sejujur-jujurnya masalah keuangan teman-teman, kenapa teman-teman tidak bisa membayarnya. Setelah dah ceritakan semuanya permasalahan teman-teman tadi, nanti debt collectornya kan sudah menerima dan mendengar semua perkataan teman-teman. Jadi nanti debt collector tersebut akan memberikan solusinya itu ya pasti tidak memberatkan teman-teman, pasti meringankan teman-teman, memudahkan juga. Bagaimana caranya, solusinya teman-teman ikuti aja solusinya itu, solusi dari debt collector tersebut. Mungkin dengan cara mencicilnya semampu teman-teman, berapa yang mampunya teman-teman untuk mencicilnya tiap bulan, atau teman-teman bisa mencicilnya per hari mungkin, dan berapa teman-teman bisa mencicilnya 1 hari atau per bulan. Itu pastilah debt collector itu pasti akan memberikan solusi yang terbaik, dan debt collector tersebut pasti menghubungi dulu atasannya atau ke kantornya permasalahan teman-teman ini, memberitahukan masalah teman-teman tersebut, pasti akan memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman juga ikuti saja apa yang disarankan dan solusi yang diberikan debt collector tersebut.
Terus selanjutnya teman-teman, jika ada debt collector misalnya mengancam teman-teman, misalnya melalui via telepon, mengatakan jika teman-teman tidak membayar yang dalam bulan ini atau ditunggu sampai 1 bulan ini, jika teman-teman tidak membayar, maka anggunannya atau rumahnya akan disita oleh bank atau akan dilelang oleh bank. Jika ada debt collector ngomong seperti itu atau mengatakan seperti itu, jangan diambil pusing, cuekin saja. Itu tidak semudah itu ya teman-teman, untuk melelang aset, untuk menjual aset atau jaminan teman-teman tersebut, karena itu hanya ancaman aja. Karena ada juga debt collector seperti itu. Biasanya debt collector melakukan seperti itu biasanya nasabahnya atau debitur itu selalu menghindar, mungkin dihubungi nggak pernah diangkat, ke rumah menghindar, tidak pernah ketemu, diajak bertemu tidak mau, selalu menghindar. Jadi biasanya debt collector mengeluarkan kata-kata ancaman seperti itu. Sebenarnya itu ya seperti saya sampaikan tadi, hadapi aja debt collector itu dan ceritakan saja permasalahannya. Jadi jangan takut dengan ancaman-ancamannya itu nggak semudah itu kalau untuk melelang atau menjual jaminan itu, karena perlu proses, perlu pengadilan, perlu putusan pengadilan dulu. Ya banyaklah prosesnya yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Itu memang harus kira-kira untuk melelang aset itu emang solusi terakhir lah. Memang tidak ada etikat baik lagi oleh debiturnya atau nasabahnya tuh dah tidak bisa membayar sama sekali, dihubungi nggak bisa, tidak dah berbulan-bulan atau dah setahun, tidak ada etikat baik. Mungkin itu bisa terjadi untuk melelang aset jaminan. Tapi kalau seandainya hanya baru 6 bulan, 3 bulan untuk melelang aset itu nggak mungkin, karena nggak semudah itu. Yang seperti saya sampaikan tadi, nggak semudah itu untuk melelang aset. Jadi buat teman-teman, jika teman-teman mendapatkan ancaman seperti itu, ya abaikan saja. Teman-teman fokus saja dulu untuk cari uang, untuk menafkahi keluarga. Jika ada lebih, ya dicicil semampunya saja ke bank atau ke debt collectornya, berapa semampunya dicicil. Entah misalnya 200 sebulan atau 100 per hari pun boleh. Itu bisa, itu solusi, masih itu ibaratnya masih ada etikat baik, masih ada rasa tanggung jawab untuk membayarnya, dan bank pun memandangnya pun, oh ini orang masih ada etikat baik, memang perekonomiannya mungkin sedang sulit gitu kan. Yang penting kita sebagai debitur, sebagai nasabah, atau debitur sebagai peminjam, ya namanya kita berutang piutang ini harus tanggung jawab, dan bagaimanapun harus kita bayar, karena utang piutang sampai ke akhirat pun ditagih. Jadi ya kalau seandainya memang perekonomian lagi buruk atau lagi bermasalah, ya fokus saja dulu untuk cari nafkah buat keluarga. Jika ada lebihnya baru dibayarkan ke hutang atau ke cicilan tadi semampunya kita. Jangan pula memang kita lagi dalam kesulitan, lagi susah, karena kita nggak mampu untuk bayar utang, malah membuat utang yang baru untuk meminjam pinjaman lain dan ingin menutup pinjaman yang lama. Itu jangan teman-teman, itu malah membuat kita hancur, malah perekonomian kita tuh malah makin ambruk, sama istilahnya gali lubang dan nutup lubang yang lama. Jadi tidak akan habis-habisnya utang itu teman-teman. Jadi fokus dengan satu utang ini, walaupun kita fokus dengan satu utang tersebut, walaupun berat untuk mencicilnya, ya cicil aja seringan-ringan mungkin sampai lunas dengan sabar-sabar, itu pasti akan lunas. Jika ada debt collector bandel-bandel ngancam-ngancam, ya itu abaikan saja dulu. Yang penting kita ada etikat baik, karena ancaman-ancaman itu hanya sekedar ancaman aja, tapi itu tidak akan terjadi teman-teman. Untuk pelelangan, tidak akan terjadi pelelangan
apabila kita masih ada etikat baik untuk membayarnya walaupun tidak sesuai dengan cicilan kita per bulannya. Jadi itu saja teman-teman yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.